Terserah, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Dan kali ini kita akan membahas tentang di mana sebenarnya pertemuan antara wisdom dari India dan Tiongkok. Kita sudah melihat bagaimana huruf kanji apa tentang pinter ya, Chongming itu ditulis dengan telinga dulu, ya, lalu mata, mulut, hati. Apa matahari, rembulan, ya. Artinya mendengar, melihat, masuk ke dalam hati siang dan malam itu. Jadi itu berarti apa? Seumur hidup Anda harus belajar. Kalau mau pinter ya, Anda harus belajar tuh. Bukan kita datang ke tes psikotes mau dicek IQ. Ya, itu bagaimana? Itu konvensi kan. Dites begini, angkanya begini, oh masuk IQ ini segini, segini, segini. Nah, sedangkan Tiongkok kagak. Tiongkok mengatakan bahwa mendengar, melihat, masuk ke dalam hati siang dan malam. Jadi belajar seumur hidup tuh, kecuali pas tidur aja. Ya. Nah, sekarang kita mau melihat pertemuannya dengan India itu. Sang guru, atau Buddha pada waktu itu tiba satu saat dia di tengah kerumunan muridnya, dia mengundang yang paling senior itu, Ananda, untuk naik ke panggung itu. Lalu dia memukul gong sehingga suaranya menggaung toh. Lalu dia bertanya, apakah kau mendengar suaranya? Yes, Master, saya mendengar. Suara gong melemah dan ditanya lagi, apakah kau mendengar? Ya, saya mendengar. Terus gongnya melemah, melemah, melemah. Tidak lagi mendengar. Tidak lagi kedengaran. Hal yang sama diulang lagi sehingga murid yang lain itu pada bingung. Ini ajaran apa yang mau disampaikan itu? Setelah itu baru sang guru itu menjelaskan. Saya sebenarnya sedang mengajar just hearing itu. Sekedar mendengar. Mendengar pada semua suara. Bukan hanya spesifik suara gong itu. Ya. Jadi karena itu meditasi itu sebenarnya kegiatan mendengar itu. Karena itu dikatakan just sitting. Ketika Anda mau mengatakan bahwa saya meditasi untuk menenangkan pikiran, itu konsep konsep Anda tentang meditasi udah kurang tepat itu. Bukan untuk mencari ketenangan atau pencerahan, tapi just sitting dan just karena itu lalu just hearing itu. Nah, kalau ini ditarik ke yang lebih dalam lagi untuk memperbaiki lembaga perwakilan rakyat kita, maka latihan ini diperlukan itu untuk membedakan antara hanya sekedar mendengar informasi masuk kuping kiri kanan, lalu mendengarkan dengan fokus tertentu yang sekarang itu dianggap paling tinggi. Nah,
Kalau kemampuan Anda di situ, maka hanya bisa mendengarkan suara konstituen Anda. Tapi Anda belum sampai kepada mendengar amanat amanat hati nurani rakyat itu. Kalau Anda mau sampai kepada tingkat mendengarkan suara hati nurani rakyat, maka latihan just hearing harus menjadi suatu kegiatan rutin bagi semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kita nggak perlu waktu yang lama. Pada saat sebelum rapat dimulai bahwa saudara-saudara sebelum rapat kita mau mempersepsikan kesamaan tentang hearing itu. Kalau Anda mendengarkan, Anda hanya konsentrasi pada apa paling tinggi adalah pada konstituen Anda, pendukung Anda, atau orang yang mau Anda pengaruhi supaya mendukung Anda. Tapi kalau Anda just hearing, maka Anda bisa mendengarkan suara seluruh rakyat. Nah, Siddhartha mengajar ini karena banyak orang yang salah itu, kurang tepat itu. Ketika dia berdoa, dia mau kusuk. Kusuk itu ya konsentrasi itu sama saja dengan mendengarkan kan. Tapi kalau just hearing, just sitting, Anda membiarkan kolam yang keruh itu menjernihkan dirinya sendiri sehingga menjadi jernih dan lalu ikan yang akan Anda tangkap kelihatan jelas itu. Lalu ya tinggal ditangkap tuh. Kalau enggak ini kalau nggak bisa Anda tidak punya tidak dilatih dengan kemampuan ini ya. Ya Anda nanti akan ketabrak-tabrak terus. Nah, Zen mengajarkan mengibaratkan itu nanti Anda hanya seperti disuruh menangkap kuda hitam di dalam ruangan yang gelap itu. Ya, Anda ketabrak sana sini kan? Ya. Jadi saya mau membuka wawasan ini supaya Anda akhirnya toh harus belajar daripada ancient wisdom itu. Ya. Nggak ada salahnya toh kita mulai dengan 15 menit sebelum rapat dimulai itu. Dan nanti rapatnya akan lebih singkat dan hasilnya menjadi lebih akurat. Ya, karena Anda akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ya, bukan just kalau orang Jerman bilang just Ding an sich, apa masalah sebagaimana adanya, bukan das Ding für mich untuk kepentingan saya atau yang menarik bagi saya. Ya, oke kita akhiri dulu di sini. Sampai jumpa lagi.